Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat Teknik, bertemu lagi dengan Engineering Podcast. Engineering Podcast yaitu Engineering Podcast yang kelima. Nah, kita di sini akan berbincang santai nih teman-teman tentang keteknikan. Kebetulan kita udah kedatangan tamu yang sangat menarik nih dari teknik mesin. Mungkin langsung saja ya perkenalan Mas Hasan ke Sobat Teknik nih. Perkenalan nama mungkin dengan prodi sekalian Mas Hasan. Monggo disilakan dari Mas Hasan. Iya, terima kasih Mas Noval. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsal Jubran Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2020 jurusan Teknik Mesin. Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Oke, itu ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih Mas Hasan nih, basicnya Mas Hasan dari SMA atau SMK sih Mas? Dulu aku SMA Mas. SMA ya Mas? Iya, SMA di Kudus. SMA Kudus. Iya. Kudusnya itu SMA berapa Mas? Kebetulan punya teman nih di SMA Kudus. Oh iya, punya teman ya Mas ya? Iya, dari SMA 1 jadi Kudus atau berapa gitu? Oh itu jauh Mas tahu dari sekolahanku. Dulu saya sekolah di MA TPS Kudus, tepatnya itu di pusat tengah kota, di dekatnya Menara Kudus Mas. Oh, jadi begitu ya. Iya. Nah dari SMA nih Mas, dari SMA tuh kenapa milih jurusan teknik, apalagi milih jurusan teknik mesin? Padahal kan basicnya dari SMA nih Mas ya, bukan dari SMK. Kenapa tertarik sekali gitu dari teknik? Kenapa alasan milih teknik apalagi teknik mesin? Pertama dulu itu saya suka main motor Mas. Dalam artian yang dimaksud main motor itu hobi saya itu dulu. Saya memang dari MA atau basic saya SMA, tapi dulu di orang tua saya Mas termasuk itu punya bengkel motor sendiri. Jadi di situ saya punya inisiatif atau inspirasi ingin mengembangin bengkel motor orang tua saya, lebih ke bengkel modern yang bisa mengikuti zaman. Sekarang kan bengkel kan untuk teknologi kan pesat ya Mas ya. Iya. Mulai dari yang dulunya karburator sekarang jadi FI, dan teknologi sekarang itu berubah sangat pesat mengikuti zaman yang sekarang. Itu poin dari saya kenapa milih ke teknik mesin sendiri. Begitu ya. Iya. Ya, kebetulan juga saya hobi motor juga Mas, tapi yang motornya ini yang istilahnya kalau di TikTok itu ngabers. Gitu. Sekarang baru tentara ya Mas ya? Iya, jadi cuma ngecat pelek, ganti knalpot, udah gitu aja. Jadi nggak guna musik dan apa-apa Mas. Boleh Mas tuh Mas, sekali-kali bermain di dalam mesinnya Mas, nggak hanya di tampilannya saja. Soalnya kalau dalam mesin itu takutnya ini Mas, apa namanya, ambrol gitu misalnya kalau udah boot up gitu kan. Jadi riskan lah kalau main mesin itu, jadi kurang berani ya. Nah dari Mas Hasan sendiri nih, kebetulan kan saya masuk di UNES itu jalur mandiri nih Mas. Kalau Mas Hasan sendiri masuk jalur apa nih di UNES? Kalau menurutnya Mas Topal saya masuk jalur apa? Coba ya. Pasti dari SNM. Ya, Kurang tepat Mas. apa itu? Terus masuknya di jurusan di mana masuknya? Dulu saya itu masuknya lewat jalur mandiri Mas, karena untuk mungkin proses seleksi ya Mas ya. Iya. Kalau basic di SMA terus masuk ke juruan yang khususnya teknik mesin kan lebih kebanyakan dititik beratkan di yang dari SMK. Iya. Dan dulu saya di SNSBM itu belum keterima. Iya. Dan saya masuk ke UNES ini di jalur mandiri. Nah kalau saya kan basic dari SMK nih Mas, pasti kan SNM, SBM, apalagi SBM ya, kalau basic saya dari SMK nih, itu justru malah, wah itu tantangan bagi saya, apalagi saya siswa SMK dipaksa untuk SBMPTN. Istilahnya kan untuk dipaksa ya, saya belajar keulang kembali pelajaran SMK,
tapi ternyata itu nggak lolos. Belum rezekinya mas mungkin mas. Iya, rezekinya alhamdulillah keterima di SM. Nah itu mungkin apa sih mas kok kenapa pilih UNES gitu? Kalau saya sendiri milih UNES, oh ini dekat rumah, nanti transportnya dekat, apalagi tentang biaya hidup ya mas pasti ya, apalagi mahasiswa biaya hidupnya itu kalau mahasiswa kan kalau akhir bulan itu pasti makanya Indomie, sedia rumah, ya, itu pasti biaya hidupnya. Itu kenapa milih UNES gitu, apalagi masnya dari Pati. Kenapa pilih UNES? Ceritanya gini mas, dulu itu saya SNM dan SPM saya pilih ke jauh dari asal saya. Dulu itu saya milih ke Jogja dan Surabaya. Tapi tetapi dari orang tua saya itu berat hati kalau misal saya itu jauh-jauh dari Pati. Disuruh ke yang dekat-dekat aja lah nak, mungkin Semarangan atau mana gitu. Tapi saya masih coba membujuk ibu saya. Terus saya coba, tapi nggak keterima. Terimanya di Semarang. Betul yang dikatakan ibu saya. Mungkin yang dikatakan ridho Allah fi ridho walidin itu benar mas. Ridhonya Allah, ridhonya ibu. Karena ibu saya kan mengizinkan kan yang dekat-dekat aja, di Semarang aja. Dan realitanya saya malah kuliah di Semarang, di UNES sendiri. Itu kan, wah ini memang betul yang dikatakan ibu saya. Berat hati untuk melepaskan anaknya, semisal kuliah jauh dari rumahnya. Tapi kalau masnya sendiri nih, kalau misal milih UNES, milih kuliah di Semarang apa di Surabaya? Kalau milih ya mas ya, kalau sudah merasakan 2 tahun di UNES, ya tetap milih UNES mas. Dengan UKT segini saya bisa belajar dan mendapat fasilitas sebanyak UNES, itu sudah wow mas, sudah alhamdulillah bagi saya. Itu kan terkait tadi memilih UNES. Nah, lingkungan di Semarang itu gimana mas? Apa beda dari Pati atau mungkin sama nih kayak Pati, lingkungan di Semarang, apalagi lingkungan di Pati yang sejuk gitu. Untuk terkait lingkungannya mas ya, rumah saya juga di gunung mas, tepatnya di lereng Gunung Muria sana. Kalau pengen tahu sejuknya di sana sama di sini, wah pasti sejuk di sana mas. Di sana itu kalau pagi aja lah, kalau nggak pakai selimut nggak bisa tidur, saking atisnya di sana, saking dinginnya di sana ya, dingin banget di sana mas. Terus kalau lingkungan di Semarang ya, itu memang di sini jalannya ramai mas. Saya juga menyesuaikan di jalan-jalan kota. Kalau di sana tuh jalannya lebar dan sepi, kalau di sini sempit tapi ramai banget mas, padat kalau di sini ya. Itu kalau lingkungan sekitar. Terus kalau biaya hidup di UNES sama di Pati itu sama mas, relatif. Di sini juga murah-murah kalau yang di UNES sama kayak di Pati. Dan alhamdulillah dengan lingkungan biaya hidup segini saya bersyukur sekali mas, terutama pada biaya hidup. Terus saya juga bisa menabung dari biaya hidup yang murah di sini, terutama di bagian UNES ini, di bagian atas. Nah itu terkait uniknya ya mas, terkait prodinya sendiri nih di teknik mesin itu ada apa aja sih mas? Kalau di sipil kan ada PTG, teknik arsitektur sama teknik sipil murni. Nanti di mesin ada apa aja nih mas? Oh, mas Topal dari teknik sipil ya? Iya. Oh iya. Dari teknik sipil. Kalau di teknik mesin sendiri itu kita ada 3 prodi mas. Prodinya yaitu teknik mesin murni, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif. Isinya ada 3 prodi. Dan masing-masing prodi itu masih dalam satu gedung E5 dan gedung E9. Nah itu lingkupnya itu masih sama guys mas? Maksudnya masih tentang mesin kah atau masih tentang gimana mesin kan? Maksudnya kalau di SMK saya mas ya,
ada namanya TKR sama namanya apa ya itu teknik mesin ya TM singkatannya. Nah itu berbeda. Kalau yang TKR itu kendaraan bermotor. Nah terkait teknik mesin itu kan manufacturing dan apa sebagainya itu kalau di mesin. Kalau di UNES seperti apa itu? Kalau lingkup di UNES itu, ini saya jelaskan sedikit ya Mas ya. Teknik mesin sendiri yang murni itu lingkupnya lebih ke manufakturnya. Jadi untuk teknik mesin sendiri yang murni, dia dibekali dengan lebih porsi yang banyak di bagian kayak desain, terus perancangan bangun, terus ada pemrograman komputer juga untuk menjadi tunjangan pada saat pembelajaran, dan lebih ke porsinya lebih banyak ke yang langsung Mas, ke duluan. Berbeda halnya dengan yang PTM, dia lebih dibekali ke bagaimana dia menjadi seorang guru, seorang pendidik. Itu dibekali manajemen sekolah, pendidikan kejuruan, terus pengantar pendidikan, seperti itu Mas. Terus yang PTO itu juga lebih dibekali ke menjadi yang pendidik atau menjadi guru. Di situ tetap dari masing-masing prodi tetap mempelajari atau belajar dasar-dasar sebagai guru. Akan tetapi yang membedakan, kalau teknik mesin murni itu lebih ke seorang yang kerja lapangan ataupun lebih ke itu apa namanya, insinyur. Kalau berbeda halnya dengan yang kependidikan, itu lebih ke menjadi guru Mas. Tapi nggak menutup kemungkinan yang dari teknik mesin murni belum atau nggak bisa jadi guru, sama juga bisa. Jadi bisa pendidikan, bisa juga di ini bisa kerja juga di Iya. Jadi nggak harus melulu tentang guru ya Mas, tentang pendidikan itu ya. Nggak menurut tentang guru Mas. Jadi sama halnya dengan PTB. Kalau di sekolah saya itu ya Mas, ada guru SMK, ya SMK ya guru BK lah. Itu tuh juga mengajar, tapi juga ada proyek, jadi bisa disambi gitu. Jadi kayaknya kelihatannya jadi guru, enggak jadi pendidikan itu nggak melulu jadi harus guru. Ternyata bisa ada proyek di mana-mana. Enak banget Mas jadi guru saya itu. Banyak Mas kalau proyekan Mas. Tapi juga kerjanya jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Mungkin waktu yang dihabiskan pasti banyak di proyek, tapi hasil yang didapatkan juga banyak. Iya. Itu Kita dapat hasil banyak, tapi kita juga tidak ketemu dengan keluarga berapa bulan, 1 tahun lah. Mas itu pasti berat sekali. semuanya ada plus minusnya Mas ya. Iya, semua pasti. Tapi banyak kayaknya banyak uangnya, banyak plusnya juga Mas. Nah itu kan pasti ada namanya kaprodi ya Mas ya, di mesin sendiri ya. Nah itu siapa aja Mas? Kalau boleh tahu yang di mesin itu kaprodinya. Ya kalau ke kaprodinya ya Mas ya. Kaprodi dari teknik mesin murni sendiri itu ada Pak Samsudin Anis, yang pendidikan teknik otomotif ada Pak Wahyudi, dan yang pendidikan teknik mesin itu ada Pak Rusyanto. Untuk kaprodinya sendiri. Untuk kepala jurusannya itu ada Pak Rusyanto. Jadi Pak Rusyanto itu menjabat 2 Mas, sebagai kepala jurusan dan sebagai kaprodi pendidikan teknik mesin. Kalau nanti dari pusing sendiri, jujur ini Mas, pusing nggak Mas? Kalau teknik mesin ya, kalau dibilang pusing ya pusing, kalau nggak dibilang pusing ya pusing memang Mas. Karena apa? Jujur ya Mas, saya kan basic dari SMA ke teknik mesin. Itu saya butuh penyesuaian awal, mulai dari penyesuaian materi yang saya pelajari, mulai dari praktek-praktek yang belum pernah saya lakukan. Jadi saya jujur saya ekstra Mas. Untuk di teknik mesin sendiri kan banyak yang dari SMK Mas,
mungkin saya di belakang pelajaran saya tanya mas kepada teman-teman SMK saya, kan dia lebih berpengalaman. Iya. Dalam artian dia sudah dapat materi pada waktu SMK dan dia perdalam lagi di sini. Begitu dengannya saya belum pernah mendapat materi pada saat SMA dan masuk ke teknik sendiri kan butuh penyesuaian awal. Iya. Dan itu butuh waktu juga, tapi saya tetap semangat mas. Karena apa? Dari awal saya memang suka, dan memang dari suka itu nggak menjadi terbebani untuk belajar. Jadi istilahnya mas dari basicnya SMA harus explore lagi gitu ya? Iya mas, harus menyesuaikan lagi. Itu berat gak sih mas bagi seorang yang basic SMA gitu, apalagi berkecimpung di dunia teknik ya, bukan seorang basic SMA gitu, kalau bisa saya bilang. Kalau pada dasarnya ada rasa suka mas, pasti nggak berat, semua akan mudah kalau ada rasa suka karena nggak terbebani. Jadi suka, memang basic suka di mesin gitu, makanya bisa ekspor gitu ke teknik mesinnya juga. Oke, jadi nah terkait ini mas, fasilitas apa aja nih mas yang ada di terkhusus teknik mesin Gimnas, fasilitas penunjang belajarnya masnya itu apa aja? Fasilitas yang ada di teknik mesin sendiri, kalau di Prodi TM itu ada beberapa lab, itu sama ya, lab sama PTM sama TM itu sama labnya. Ada lab bubut, lab press, lab pengelasan, terus juga ada lab CNC, lab pengecoran logam. Itu yang fasilitas di labnya. Terus di setiap lab juga difasilitasi dengan wifi juga. Terus perlengkapan P3. Jadi semisal ada mahasiswa yang mau melakukan praktek, itu harus memakai wearpack, sarung tangan, terus kacamata praktek dan lain-lain sebagainya. Itu difasilitasi semua oleh jurusan. Fasilitas di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif sendiri padanya di lab kelistrikan engine kita ada beberapa mesin mobil, seperti ada mesin diesel yang kayak mesin Kijang Innova, mesin-mesin mobil yang tipe-tipe sekarang juga ada tapi sebagian mas. Tapi pada dasarnya fasilitas yang ada di teknik mesin sendiri itu sudah bisa untuk kita buat belajar sesuai dengan zaman yang sekarang. Untuk dosen bengkelnya sendiri nih mas, apalagi dosen bengkel ya, kalau teman ketahui nih, apalagi dari SMK ya, pasti galaknya mas. Oh bukan galak sih, apa ya, lebih ke tegas. Kalau di sipil wah itu tegasnya bukan main mas. Kalau di mesin sendiri itu bagaimana mas? Dosennya apakah galak tapi mengayomi atau hanya galak saja gitu? Mengayomi kayak gimana itu mas ya? Galak mengayomi maksudnya ya dia juga galak tapi bisa memberi pelajaran kepada anak didiknya. Oh iya. Kalau di teknik mesin sendiri itu dosennya banyak variannya ya mas ya. Ada yang santai, tapi kalau kedisiplinan, disiplin banget juga ada. Contoh, pada saat awal ini ada dosen yang kayak gini. Awal ada kontrak kerja, jadi mahasiswa boleh telat, toleransi 15 menit. Semisal lebih, siap-siap aja, tutup pintu dari luar mas. Bayangin coba, tutup pintu dari luar, gak boleh ikut kelas. Jadi memang benar-benar gak boleh masuk kelas. Iya, gak boleh masuk kelas. Itu juga ada dosen yang kayak gitu. Terus ada juga dosen yang sifatnya itu lebih ke santai, jadi tugas gak ada deadline, terus materi juga kadang nge-share kadang enggak, terus gak dicek sudah mengumpulkan tugas apa enggak. Tapi itu menguji mas, bagaimana tanggung jawab kita sebagai mahasiswa.
Jadi memang nggak dikasih deadline. Semisal kalian mengumpulkan telat juga boleh, mengumpulkan sesuai deadline juga boleh, mengumpulkan di awal juga boleh. Lebih ke fleksibel gitu. tanggung jawab kita mas, kesadaran kita itu juga ada dosen yang seperti itu. Terus dosen yang semisal praktek nggak boleh telat juga ada mas, nggak ada toleransi malah. Semisal praktek jam 7 kurang 15 menit sudah ada di kelas, itu juga ada yang seperti itu. Kita 2 tahun kan online ya mas ya. Iya. Untuk penyesuaian bangun pagi itu wah, pada saat awal-awal itu sangat susah mas. Yang dulunya kita itu kalau mau kuliah daring, kita bangun tidur langsung mencet laptop, masuk Zoom, ada yang langsung presentasi juga ada. Sebenarnya seperti itu, nggak mandi. Sekarang kita offline, harus datang jam 7. Sebelum jam 7 kan harus otomatis kan sudah persiapan mas, mulai dari bangun pagi, bangun tidur dulu, kita mandi, sarapan, terus baru berangkat praktek. Karena praktek di teknik mesin kan waktunya lama ya mas ya, sampai jam 11 itu juga ada. Semisal nggak makan kan khawatirnya akan pingsan atau gimana gitu kan. Kita harus makan dulu seperti itu. Dosen-dosen banyak mas tipenya. Ada yang dosen sudah offline, ini kan sudah kegiatan offline, tapi ada yang tetap online juga ada dosen kayak gitu. Jadi lebih ke ketentuan dosennya masing-masing. Tapi untuk pelajaran yang disampaikan, setiap dosen memang berbeda mas. Ada yang suka menjelaskan, ada yang juga tanpa menjelaskan tapi lebih ke presentasi mahasiswa masing-masing. Jadi dosen hanya mengasih tugas presentasi, nanti per kelompok dibagi per kelompok. Dari kelompok tersebut kita presentasi materi yang telah dibagi, dan kita belajar dari materi yang dipresentasikan teman kita. Itu juga ada yang dosen seperti itu. Banyak mas tipe-tipe dosen di teknik mesin. Kebanyakan memang disiplin, tegas, terus masalah tugas juga rajin banget mas. Dosen-dosen teknik mesin itu memberi tugas. Hampir setiap pertemuan dikasih tugas, hampir setiap pertemuan dikasih tugas. Ada yang dosen kayak gitu juga. Nah itu kan dosennya. Bagaimana dengan teman-teman, apalagi kan tugas banyak. Jujur ini memang kalau tugas banyak kan sukanya itu menyalin jawabannya teman. Nah itu biasanya kan triknya ini mas, kita buat beda jawabannya, kita parafrase jawabannya, baru kita kumpulkan. Nah itu memang dari mesin gimana mas dosen? Apakah itu dilarang atau memang itu malah nggak ketahuan sama dosennya? Kalau menurut saya semua dosen pasti melarang yang seperti itu ya mas ya. Iya. Kalau pada dasarnya. Iya. Tapi kembali lagi ke kita sebagai mahasiswa, kita kan calon akademisi. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan nilai yang kita dapat. Semisal nilai yang kalian dapat itu semuanya baik, tapi dari hasil katakanlah enggak hasil sendiri, kalian besok pada waktu kerja ataupun pada waktu mengajar, kalian akan kesusahan mempertanggungjawabkan nilai yang bagus yang kalian peroleh. Berbeda halnya dengan semisal kalian mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri, ataupun semisal belum mengerti tapi kalian mencoba untuk bertanya susahnya gimana, terus proses pengerjaannya seperti apa, itu mungkin akan lebih membantu ke proses kedepannya. Kembali lagi ke orangnya masing-masing kalau itu mas. Itu teman-teman jangan suka nyontek kata mas Asal, itu memang bijak sekali kalau mas Asal ini. Susah mas kalau kalian nyontek dapat nilai bagus di akhir, tapi kalian pusing nanti mempertanggungjawabkan nilai kalian. Semisal saya contohkan nih, bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris kalian nilainya bagus. Pada saat daftar kerja kalian dites bahasa Inggris, tapi kalian nggak bisa bahasa Inggris. Wah, tanda tanya mas,
Dulu gimana ini kok dapat nilai bagus, pada realitanya nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, tugas apapun yang kalian kerjakan itu sebaiknya itu dikerjakan sendiri, biar nanti itu impact yang kalian dapat ya mas, impact yang kalian dapat itu buat teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak cuma impact habis itu malah nggak tahu apa-apa kan. Biasanya kalau impact malah gitu ya mas, nggak cuma nyalin aja gitu, nggak dapat impactnya. Nah itu mas, terkait teman-teman sendiri nih, buat yang di teknik mesin dilihat kan yang bukan hanya UNES ya mas, teknik mesin UNES itu solidnya bukan main mas, itu memang kadang solidnya mengalahkan solidnya anak-anak SMK malah. Malah yang di UNES saya merasakan solidnya anak-anak mesin itu seperti keluarga sendiri gitu. Apa sih mas triknya gitu, apa yang bisa membuat teman-teman atau rekan-rekan di mesin ini solidnya bukan main gitu? Kalau triknya ya mas ya, di awal pas maba mas itu kita ada sebuah kegiatan yang namanya itu PMM, pembekalan mahasiswa mesin. Di situ kita, kalau dulu offline itu ada mesin impression. Jadi di situ semua mahasiswa dari berbagai daerah itu kita kasih tahu tentang di kultur-kultur di mesin. Di mesin itu seperti ini, solidnya mesin itu seperti ini, mesin ketemu mesin harus berjabat tangan. Kita di sini juga harus bisa meninggalkan background kita. Misal kita dulu SMA maupun SMK di berbagai daerah, kita tinggalkan background yang dulu, kita pakai background yang sekarang di teknik mesin 1, teknik mesin jurusan teknik mesin UNES. Apalagi ini mas piala dekan itu mesin rame banget ya, apa supporterannya kelihatan solid, bisa satu komando. Bukan menjelekan ini ya mas teknik-teknik lain, cuman ya di teknik mesin ini satu komando bisa, tapi kalau yang lain apalagi saya merasakan di situ gitu mas, kalau di satu komando pun malesan nggak mau berangkat gitu mas. Itu terkait teman-teman apa ada nggak sih mas yang istilah ini itu kan udah terkenal dengan solidnya nih. Iya mas, Udah terkenal dengan solidnya itu kan pasti ada angkatan atas juga ya mas, yang mas asal kenal itu sering gak sih mas kayak ngejak kita kerja gitu, ayo kerja sama aku, ini ada lowongan pekerjaan. Nah, biasanya gitu nggak mas teman-teman di sini? di teknik mesin sendiri itu satu angkatan bertanggung jawab di angkatan bawahnya. Misalnya saya angkatan 2020, saya bertanggung jawab di angkatan 2021. Angkatan 2021 nanti bertanggung jawab ke angkatan 2022. Dan di teknik mesin sendiri kita juga bisa mengenal lintas angkatan mas, mulai dari angkatan di bawah kita sampai angkatan di atas kita. Kita ada medianya di PMM. Di PMM juga kita nanti bertemu pada makrab ya khususnya ya. Itu nanti kita bertemu lintas angkatan, mulai dari angkatan di atas kita itu kita bertemu. Di situ kita akan terjalin hubungannya mas, terjalin ikatan, mulai dari ikatan lintas angkatan. Jadi kalau ikatan di teknik mesin sendiri itu enggak melulu ke satu angkatan tok ya mas, tapi ikatan di atas angkatannya juga dibangun. Feedback yang saya dapat ya mas, kalau kenal angkatan atas ya mas, itu feedback waktu kuliah juga ada. Semisal nih saya contohkan, di semester depan ada mata kuliah ini, saya belum tahu mengarahnya mata kuliah ini ke apa sih, saya belum tahu. Saya tanya ke mas-masnya yang pernah ngalamin, mas mata kuliah ini nanti ngapain ya mas, outputnya mau kerjanya mau apa, yang kita pelajari apa ya mas dari mata kuliah itu. Terus semisal nih kita belum pernah bertemu dengan dosen ini, dosen di mata kuliah ini, saya tanyakan dulu, dosen ini ngajarnya gimana sih mas, terus tipe ngajarnya gimana, pemberian nilai susah apa enggak ya? Itu yang sering tak tanyain itu. Karena apa? Pada dasarnya semua dosen kan banyak mas, dosen tersebut memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda.
Dan penyesuaian itu saya lakukan sebelum kuliah masuk. Semisal nih liburan, saya tanya-tanya dulu terkait kurikulum, terkait mata kuliah yang akan diajarkan itu apa, terkait dosen ini mengajar itu seperti apa, karakternya bagaimana, dosen ini nggak suka kalau kita tuh melakukan apa, itu kita tanyakan ke kakak angkatan kita. Jadi rasa peduli yang dibangun pada teknik mesin itu, wah, kalau dikatakan besar memang besar mas. Satu angkatan itu satu orang ketemu satu orang teknik mesin sendiri, semisal nggak kenal tapi ada logo M Software ya mas, itu dijabat tangan meskipun bukan teknik mesin UNES, itu tetap saudara mas. Kalau menurut M Software ini ya mas, maknanya itu dalam sekali. Memang lambang itu memang udah melekat gitu. Iya mas ya, lambang melekat di kita, identitas kita, dan sebagai solidaritas yang kita bangun selama ini. Jadi dapat diambil kesimpulan mas, kalau lambang yang di mesin merah itu sebagai identitas masnya sendiri. Iya, identitas teknik mesin, khususnya teknik mesin Indonesia. Sangat ini ya, sangat memang solid sekali nih teman-teman mesin sendiri. Nah pasti teman-teman juga tanya nih mas tentang prospek kerja dari teknik mesin sendiri itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman ada ekonomi bisa dijabarin nggak apa itu prospek kerjanya apa aja, mungkin di bidang ini atau bisa di bidang pendidikan dan sebagainya. Prospek kerja teknik mesin, belum lulus tapi udah ngomongin prospek kerja ya mas ya. Iya. Ya pasti Nggak apa-apa, nggak apa. Kepo nih mas, prospek kerjanya seperti apa? Jadi semisal kalian search di Google prospek kerja teknik mesin, itu akan keluar nanti. Semisal TM, prospek kerjanya lebih ke industri sumber daya, industri otomotif, industri sumber daya energi, industri penerbangan, industri, masih banyak lagi industri-industri lainnya. Terus kalau PTM munculnya nanti akan menjadi tenaga pendidik juga ada, terus ke industri juga ada mas. Yang PTU juga sama, nanti ke industri-industri otomotif itu semisal kita search. Tapi mas, pada realitanya yang saya jumpai di luar sana itu, saya kan kenal angkatan-angkatan yang sudah lulus mas, itu malah ada yang kerja di biro kayak terkeliling gitu loh mas, kayak PKR gitu loh, biro bis kayak gitu loh. Berarti kayak nih biro wisata. Nah, kayak biro wisata gitu. Kalau di logika ya mas, kan nggak ada hubungannya gitu loh mas, teknik mesin dengan biro wisata loh. Saya pikir dulu ini hubungannya apa? Dulu kok ambil teknik mesin, sekarang kerja malah di situ. Terus ada lagi mas yang menjadi direktur di sebuah rumah makan, padahal itu rumah makannya bukan rumah makannya. Dulu itu tak tanya-tanya itu mas, kok bisa kerja di situ, gimana sih mas? Katanya dulu itu dia setelah lulus itu kerja sebagai koki dulu. Iya. Terus setelah menjadi koki diangkat menjadi direktur. Itu kan kalau disangkut pautkan dengan apa yang kalian atau apa yang kita pelajari pada waktu di bangku kuliah, kan nggak ada hubungannya mas. Tapi dia bisa bekerja di situ. Pada dasarnya kalau bilang prospek kerja ya mas, sekarang itu prospek kerjanya banyak mas. Kita menghasilkan sebuah benda ataupun produk, terus kita jual, kita pasarkan sendiri ke berbagai wilayah, itu juga pasti akan mengalir, cuannya juga dapat banyak. Sekarang banyak loh mas, di dunia otomotif saja itu sekarang kan modifikasi kan banyak mas. Contohnya saja sekarang lebih marak-maraknya motor tua. Sekarang itu wah, yang dulunya nggak laku dijual, sekarang mahal mas harganya.
Karena apa? Sekarang ada produk-produk modifikasi motor banyak, dan di situ produk yang dihasilkan kebanyakan itu dari teknik mesin mas. Misal saya contohkan, ada kayak seorang mahasiswa bisa membuat produk baru dari bahan baru. Yang banyak sekarang yang viral itu dari bahan CNC mas. Sekarang apa-apa dari bahan CNC. Misal kayak stang CNC, terus pemanis modifikasi dari bahan CNC, dan itu dibuat sendiri mas. Dibuat sendiri, dipasarkan sendiri. Wah, itu banyak mas yang minat mas, seperti itu. Ada yang pemahamannya itu seperti kita menciptakan produk terus kita pasarkan sendiri, terus kita jual sendiri, juga ada proses pekerjaan yang seperti itu. Terus ada juga yang meskipun ini dari pendidikan ya mas, dari pendidikan dari mesin ataupun dari pendidikan otomotif, tapi pengen kerja di industri, itu juga bisa mas. Nggak menutup kemungkinan yang dari pendidikan mau kerja di industri, itu nggak bisa, pasti bisa, ada jalan juga mas. Terus nggak menutup kemungkinan juga yang dari teknik mesin murni ingin menjadi guru, itu juga bisa mas. Jadi prospek kerja yang kita lihat pada nanti besok pas kita lulus, itu prospek kerja teknik mesin seluruh univ di Indonesia, bukan prospek kerja di UNES saja. Bayangkan mas, di seluruh Indonesia itu banyak banget yang namanya teknik mesin. Bagaimana kita menjadi lulusan yang berbeda dari lulusan lainnya, itu pemikiran yang perlu dibangun mulai dari sekarang. Dulu waktu saya masuk ke UNES mas, saya tuh berpikir, wah, yang satu daerah dari saya aja banyak yang UNES, yang satu daerah dari saya Pati, wah itu sudah banyak, apalagi yang dari univ-univ lain. Saya mikir, bagaimana caranya saya agar punya hal beda dari lulusan lainnya. Seperti itu. Kita harus punya hal-hal penunjang, hal-hal eksternal yang dapat kita berikan pada waktu besok menjadi lulus. Misal mas, kita lulus membawa nilai baik, kamlut, ditambah lagi kita membawa poin plus, bisa berbahasa asing, bahasa Inggris. Itu nanti di luar sana di dunia kerja pasti dicari mas. Semisal nanti kita pintar mengolah data, atau kita pintar dalam desain manufaktur, atau kita pintar dalam hal segi perancangan bangun, itu akan menjadi poin plus dalam kita di dunia kerja. Jadi prospek kerja memang banyak sekali, tapi tergantung diri kita masing-masing. Iya mas, banyak sekali prospek kerja, banyak sekali saingan lulusan dari teknik mesin sendiri. Itu kita harus membawa poin yang lebih, poin yang berbeda dari lulusan lainnya. Ya, jadi banyak pesan moral dari Mas Hasan, apalagi buat teman-teman sendiri penikmat setia engineering podcast. Jadi sejatinya buat diri kita masing-masing itu bisa lebih dari masing-masing orang gitu. Jadi biar kita bisa dilirik gitu dari entah itu perusahaan, entah itu perorangan. Jadi apa yang membuat kita beda dari Lulusan lainnya gitu ya mas. Apalagi univ di rata-rata Indonesia banyak sekali yang teknik mesin, teman-teman. Banyak sekali mas. Jadi kita harus menjadi lulusan yang berbeda. Ada poin plus yang kita bawa di dunia kerja nanti. Nah impactnya pun ini ya mas, kita malah semakin dicari oleh perusahaan kalau misalnya kita berbeda dari yang lain. Betul mas. Itu teman-teman, sangat bijak sekali dari mas Hasan. Terus ini mas, mau tanya tentang kalau saya mas, kalau sukanya di teknik sipil itu, apalagi saya suka gambar gitu, suka gambar dan sebagainya, itu asik. Tapi dukanya saya nggak bisa hitung-hitungan mas, matematika yang jadi problem lagi kan. Soalnya yang waktu SMK itu teman-teman, for your information juga ya, waktu SMK itu saya kalau tentang matematika memang kurang sekali mas. Saya kalau di sekolah itu malah banyak nggak memperhatikan guru. Nah itu impactnya malah jadi yang sekarang
Padahal kalau gambar harus ada skalanya Mas ya. Nah, Masa kita gambar gak ada skalanya kan malah kita jadi bingung sendiri. Kita menggambarkan skala 1 banding berapa kan harus ada skalanya Mas, kalau yang saya tahu untuk menggambarkan seperti itu. Itu wah, dari kan di situ ada mekanika teknik Mas. Mekanika teknik memang buat saya itu di situ paling berat. Itu jadi ambil contoh aja, ini ada beban terus nanti dihitung sampai ketemu 0. Itu bagaimana caranya sampai ketemu 0 itu gimana? Itu bahkan dari teman-teman teknik sipil ya Mas, yang basicnya dari apalagi yang ini ya SMK yang terkenal di Semarang tuh SMK 7. Nah itu dari teman saya itu juga kesusahan tentang mekanika teknik. Kalau di mesin suka dukanya itu seperti apa? Kalau di musik sendiri itu ya Mas ya, suka dukanya saya suka dengan lingkungannya, dengan teman-teman saya, teman-teman mesin, dengan mas-mas angkatan saya yang peduli dengan adik-adiknya. Saya suka di situ Mas. Terus dukanya itu yang saya rasakan banyak banget Mas dukanya Mas. Wah, banyak banget pokoknya Mas. Pasti Mas. Yang pasti kalau offline itu ada di PTO ya Mas, ada praktek blok Mas. Kita 1 minggu full itu praktek, 1 pagi sampai sore, nanti malamnya buat laprak, dikumpulkan paginya Mas. 1 minggu full kayak gitu. Itu praktek blok seperti itu Mas. Itu yang mungkin itu salah satu hal yang mendidik ya Mas. Besok kita di dunia kerja kan ada yang namanya kerja secara lembur kayak gitu loh Mas. Iya. Dan mungkin itu sebuah sarana pelatihan bagi kita agar nggak kaget Mas mungkin di dunia kerja. Mungkin yang tak dapat hal yang tak manain dari praktek itu seperti itu Mas. Jadi nggak hanya saya telan mentah-mentah saja, wah ini kerja rodi nih, kita disuruh praktek seminggu full, malamnya kita disuruh buat laprak. Tapi tak pikir-pikir lagi nanti mungkin ini suatu proses pelatihan bagi kita agar nggak kaget di dunia kerja. Pasti kalau teknik itu yang pusing itu pasti lapar. Banyak Mas. Lapar itu memang suatu tantangan buat anak-anak teknik, apalagi udah pernah ngerasain Mas 3 hari nggak tidur gitu, pernah ya Mas ya? Dan rasain Mas. Itu masih berat banget. Teman saya ada yang pas praktek itu tidur juga ada Mas. Itu nggak dimarahin itu saya Mas? Nggak ketahuan ceritanya Mas. Kalau ketahuan juga pasti dimarahin Mas. Masa ada yang lain praktek masa disuruh tidur kan nggak ada Mas. Itu saking ini ya, saking tantangannya anak teknik. Tapi di lain sisi harus tantangan itu harus diselesaikan ya Mas. Artinya impact yang ada di tantangan itu pasti buat diri kita sendiri juga, entah itu di dunia kerja ataupun di luar sana. Iya Mas, betul sekali. Nah, itu terkait suka dukanya Mas. Terus ini buat teman-teman di rumah nih Mas, pesan dan buat cah-cah nih yang khususnya mau masuk di teknik mesin, itu apa aja Mas pesan-pesannya? Mungkin harus siap di teknik mesin, harus siap dengan lapraknya mungkin ya. Pesan saya buat camaba ya, khususnya di 2022 ini, di angkatan 2022 ini, persiapkan diri kalian. Karena apa? Yang kalian ketahui, dunia perkuliahan itu sangat beda apa yang kalian, semisal nih, dulu saya lihat film-film kuliah kayak gini, kuliah kok enak ya, ternyata kayak gitu kalau di film-film nyantai. Pada realitanya enggak seperti yang film-film yang ditayangin Mas. Di film cuma ditayangin yang enak-enak, tetapi yang enak sudah ditayangin ya Mas sebenarnya. Seperti itu. Jadi siapkan diri kalian, karena kuliah kan butuh biaya banyak dan tanggung jawabnya kalian kan semisal kalian kuliah biaya orang tua, kan tanggung jawab kalian kan ke orang tua. Jadi jangan sia-siain kerja orang tua, jangan sia-siain biaya yang diberikan orang tua. Kalian ada tanggung jawab ke orang tua. Tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa, contohnya kalian harus belajar, kalian harus kuliah dengan rajin, jangan terlena dengan
lingkungan. Kan sekarang kan kalau pusing sedikit nanti healing holiday boleh, tapi ya jangan keseringan, jangan terlena mas, nanti akan bertambah di dunia di perkuliahan kalian akan nggak fokus, kesannya itu malah jatuhnya malah healing terus nanti, sedikit healing. Terus untuk teman-teman saya yang sudah melaksanakan semester 4, semester 2 di etik saya dan mas saya, tetap semangat, karena kita ada pasti semua orang pada sosok orang di rumah yang mau dibanggakan dengan kita. Kalau saya itu orang tua saya ingin orang tua saya melihat saya lulus dengan cepat, lulus dengan nilai baik. Tuh, harus tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan demi perkuliahan. Pesan saya yang menurut saya memang benar terjadinya ya teman-teman. Artinya kalian kuliah itu harus membanggakan sesuatu, harus membawa sesuatu. Enggak cuma kalian lulus terus habis itu malah nggak tahu jalannya mau kemana. Ya, pesan saya lagi itu semisal apa yang saya katakan di podcast kali ini, ada yang beberapa data yang nggak valid ataupun ada perkataan saya yang nggak sesuai, saya juga mohon maaf, karena pada dasarnya yang maha benar yang ada di atas. Di teknik mesin ada jargonnya nggak mas? Ada mas, ada jargonnya kalau di teknik mesin. Coba dipraktekkan ke teman-teman yang di rumah ya. Kalau di teknik mesin jargonnya, kalau saya bilang teknik mesin, jawabnya yes I do. Dengan gerakan tangan kanan ya? Dengan gerakan tangan kanan. Ayo mas, langsung kita praktekkan saja. Teknik mesin, yes I do. Baik. Mungkin cukup seperti itu aja ya mas podcast pada sore hari ini. Aku ucapkan terima kasih buat Mas Arsal sendiri yang udah sempetin hadir nih buat datang di Enduri Podcast yang kelima. Sangat membawa pesan yang baik buat teman-teman, apalagi teman-teman Camaba nih mas, buat kedepannya gambaran teknik mesin itu seperti apa, pasti pada tipu di mana. Jadi seperti itu saja dari saya moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.